Jangan tunda-tunda berbuat baik sebelum kita menyesal nanti. Jangan sampai kita sudah nyawa di gor-gor atau di kerongkongan baru kita ingin berbuat baik. Terima kasih sudah hadir di Majelis Mahabah Channel. Simak apa yang akan disampaikan. Semoga yang nonton cerita ataupun kisah ini menjadikan sebuah hikmah dan menjadikan bawais buat kita semua, hikmah kematian untuk orang yang masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majelis Mahabah Channel, dimanapun Anda berada, dalam ayat Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maknanya Allah alam wa fi haqiqatil murad. Sahabat Majelis Mahabah Channel, suatu ketika seorang ulama yang bernama Sufyan Tsauri, beliau untuk mengingat kematian, untuk menambah keimanan ketika sedang lemah dalam diri beliau, ketika malas beribadah, sampai beliau menggali lubang kubur di dalam kamarnya, membuat lubang kubur semestinya seperti orang yang akan mati. Maka ketika malas beribadah, beliau masuk ke liang lahat. Bahasa kita itu serengkedong kubur yang ada di bawah sana buat orang yang meninggal. Dalam sana merenungkan bahwa kita masih hidup, sudah malas beribadah, sudah malas berbuat baik, sudah malas menolong orang. Yang pada akhirnya sampai ketika terus-menerus malas, atau ketika kita sedang malas beribadah, ya, paling tidak, kalaupun tidak ikut seperti Imam Sufyan Tsauri menggali kubur di dalam rumah, kita sering-sering datang ke rumah sakit. Atau ketika kita lagi malas beribadah, seringlah kita datang ke kuburan. Atau sering hadir ketika ada orang yang mati. Nah, sahabat Majelis Mahabah Channel, semoga sahabat semua tetap stay tune dan mudah-mudahan yang melihat video ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya, diberkahi keluarganya, dan mudah-mudahan diberikan panjang umur untuk beribadah. Jangan kita berdoa Allahumma tawil amalana atau Allahumma tawil amurana, ingin panjang umur tapi tidak digunakan untuk ibadah. Seperti salah satu contoh kisah Malik bin Dinar, orang yang kaya raya yang kesehariannya selalu berpoya-poya, berbuat dosa, sehingga datanglah seorang yang lesu datang ke tempat Malik bin Dinar. Saya berkata kepada penjaganya, apakah ini rumah orang kaya? Iya, ini rumah orang namanya Malik bin Dinar. Maka apakah dia merdeka atau dia abdi? Dia merdeka. Sesungguhnya kalau orang merdeka itu adalah bebas dari perbuatan dosa, bebas dari mabuk-mabukan, bebas dari berzina, berpoya-poya. Itulah orang yang merdeka. Selayaknya abdi selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia itu akan wafat. Tidak ada yang kekal, ya. Jadi al-mautu haq. Mati itu adalah hak. Jadi kita harus sering menalkinkan diri sendiri sebelum kita nanti ditalkinkan oleh orang lain di dalam kubur. Artinya mengingatkan sebelum kita menalkinkan di orang lain atau ditalkinkan orang lain, maka kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikanlah oleh anak buahnya ke Malik bin Dinar. Tadi ada tamu, siapa? Tidak tahu. Tapi beliau berkata bahwasanya seorang yang merdeka itu seharusnya tidak berbuat poya-poya, tidak berbuat dosa. Layaknya seperti abdi yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, hakikatnya adalah kita kaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang kaya. Diberikan oleh Allah, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam harinya Malik bin Dinar tidur, bermimpi bahwasanya mendapatkan siksaan yang berat, dibakar oleh api neraka. Sampai beliau terbangun. Ketika bangun, terkelupaslah tangan-tangannya. Bermimpi saja dibakar api neraka, pada saat bangun ternyata mengelupas kulit-kulitnya. Itu baru mimpi. Bagaimana kalau sebetulnya kita masuk neraka?
Maka dalam sebuah kisah, sampai sekian lama beliau tidak pernah tersenyum. Jadi kalau sahabat semua melihat orang yang tidak tersenyum, bukan berarti dia sombong, bukan berarti dia judes, mungkin dia sakit gigi, ya, atau ada masalah, problem. Jadi jangan kita langsung menjudgment dia itu adalah jutek atau judes sebetulnya. Mungkin saja seperti Malik bin Dinar, karena tidak pernah tidak pernah bersenyum, tidak pernah tersenyum, bukan bersenyum ya, salah ya, mohon maaf ya. Tidak pernah tersenyum, padahal memang selalu mengingat bahwa kematian itu akan datang. Kalau kita tidak bertobat, maka akan masuk neraka, seperti yang beliau impikan. Sampai beliau akhirnya berguru sampai menjadi ulama, dan sampai beliau tidak pernah tersenyum, bukan berarti tidak senyum sombong. Karena mengingat ketika kita masih hidup hanya mimpi saja, kita terkelupas ke mimpi api neraka, bagaimana sebetulnya nanti kalau kita masuk neraka? Masya Allah. Dan sebuah kisah menjadikan bawais untuk pengingat kepada kita semua, jangan sampai kita lupa pada mati. Bab dalam Al-Quran tadi kan, kenapa kita mati dulu atau hidup dulu? Ya, coba tulis di kolom komentar, hidup dulu atau mati dulu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Khalaqal mauta wal hayata. Makanya hayanya itu panjang ya, hayata. Jadi hidup itu menggambarkan kita itu ingin hidup panjang ya, tapi jangan terlena. Coba, pasti sahabat semua itu 99% tidak ingin mati, betul tidak? Pasti betul ya sahabat, itu pasti semua tidak ingin mati, ingin hidup kekal. Padahal dunia mataul gurur, dunia itu adalah kesenangan yang menipu, jangan sampai tertipu. Karena ada ukhrawi, nanti ada akhirat. Ingat mati, ingat mati. Nah, harus ingat mati. Itu kata penyanyi itu, siapa namanya? Wali kalau tidak salah ya. Itu harus ingat mati. Selalu kita ingat mati. Ya, selalu datang ketika ada orang yang wafat, kita hadir, maka akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.